Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kosan 7 Pintu. Cerita ini ditulis oleh Monacim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kosan 7 Pintu. Hobeng berjalan keluar kamarnya. Ia tak sengaja melihat Tayang yang hampir limbung sambil berpegangan di dinding. Lantas Hobeng lekas membantunya. "Lu kenapa tak?" "Badan saya lemes banget bang dari tadi siang. Gak tahu kenapa." Memang wajahnya terlihat pucat dengan bibir yang kering. "Duh, gimana ya? Terus nih lu mau ngapain biar gue bantu?" "Saya mau minum bang." "Gue ambilin deh, sekarang lu tunggu di sofa aja rebahannya." Tiba-tiba Koko datang. Sepertinya pemuda itu baru pulang entah dari mana. Terlihat dari baju yang ia pakai terlihat bagus dan rapi. "Katanya kenapa bang?" "Dia sakit, lu bantu dia ke sofa deh. Gue mau ambilin air sama obat juga kalau ada." "Oke adek, bantu, sini katanya." Lalu Koko membantu Tayang menuju sofa. Tayang memejamkan matanya ketika sudah rebahan di sana. Sementara Koko memilih duduk di sampingnya. "Katanya kenapa bisa sakit gini? Mendadak lo ini kak." Tayang membuka matanya malas. "Gak tahu juga. Abis balik dari belakang rumah Matik Mangga bareng Bang Jintan, badan udah gak enak gitu." Koko terlihat berpikir sambil sesekali melirik ke arah Tayang, lalu menoleh ke penjuru rumah untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar mereka. "Katanya soal gadis yang bernama Dahlia itu, katanya jangan ladenin dia lagi. Kalau dia deketin katanya pura-pura gak dengar atau gak lihat aja. Pokoknya hiraukan aja sebisa katanya, bisa kan kak?" Tayang heran dengan kata-kata yang diucapkan oleh Koko. Sepertinya Koko tahu sesuatu tentang gadis yang bernama Dahlia itu. Belum sempat Tayang bertanya, Hobeng sudah datang membawa nampan berisi air putih dan obat. "Tak, lu bangun deh, minum obat dulu. Ini obat penurun panas juga pereda pusing gitu." "Makasih bang." "Bantuin tuh anak orang." Sini kata ya, adek bantu." Selagi Tayang meminum obatnya, Jintan dan Nyon datang ikut bergabung. Mereka terheran melihat Tayang yang pucat dan meminum obat. "Bang, kenapa tuh anak?" "Sakit dia. Tadi gue lihat dia mau ke dapur semboyongan gitu. Katanya badannya lemes gitu. Katanya habis balik dari halaman belakang." Yang terdiam, ia menoleh Jintan yang ada di sampingnya, sementara Jintan hanya mengalihkan pandangannya. "Minta bang." "Kagak, lu udah 2 kali minta tadi." Suara gaduh itu membuat atensi mereka teralih pada Roy John yang sedang memakan pop mie dan Jimino. Mereka berdua berjalan menuju ruang tengah. "Tadi baru sempat kuahnya doang, pelit lu." "Kuahnya juga enak ya. Awas ya kalau gue beli lu minta. Gue punya sedus tuh di kamar, ngapain minta punya lu?" Di samping perdebatan itu ada Koko yang langsung merebut pop mie di tangan Roy John. Seampunnya hanya sengok beberapa saat melihat pop mie miliknya sudah pindah tangan. "Dah, emping main ambil aja. Gak dengar apa gue larang minum minta tadi. Malah rebut aset gue." Omel Roy John ingin merebut hak miliknya, namun urung ketika melihat Tayang yang terlihat pucat. Tuh jam 3 kenapa pucat banget?" "Kepo beneran lo gue." "Dia sakit." Sakit apa bang?" "Gak tau juga, yang jelas dia kayak gini semenjak balik dari belakang rumah." Roy John berpikir keras, lalu menatap Tayang kembali, kemudian menatap Koko yang baru saja selesai menyantap pom mie miliknya. "Lu bisa minggir gak? Gue mau ngomong sama orang sakit nih." Koko akhirnya bangkit juga, lalu berpindah duduk di samping Jimino. Sementara Roy John memeriksa suhu badan Tayang, kemudian beralih ke lehernya. Terakhir mengecek denyut nadinya. Tampak ia berpikir keras setelahnya. "Ngapain lu John?" "Gue lagi meriksa keadaan dia. Dan menurut gue ini bukan sakit karena kelelahan, demam, atau penyakit alami lainnya."
melainkan disebabkan oleh gangguan makhluk. Jangan sembarangan ngomong lu, John. Emang lu lihat sendiri? Ya kan gue cuma tebak sesuai kemampuan gue, Bang. Kenapa lu jadi sewot? Gue ini punya keahlian yang berasal dari nenek gue dulu. Gue tahu persis ini tanda-tanda kayak gini. Badannya gak panas banget tuh, tapi ini anak kayak bunga nanayu. Masa sih? Emang kalian semua gak pernah lihat? Mereka semua terdiam, tak ada yang menjawab pertanyaan Koko barusan. Bisa nggak kalau kita buka aja semuanya biar jelas dan gak kejadian kayak gini? Bicara kalian ngawur, gak masuk. Gitu aja terus sampai di kosan digusur sekalian gara-gara aneh. Apa yang kalian bicarakan? Sekali lagi mereka dibuat ambiar oleh kedatangan Bu Sayang yang menatap mereka tak bersahabat. Terutama pada Royjun yang berusaha berkata tak mengenakan hati. Bu, saya ternyata mampir. Ada apa, Bu? Dengar baik-baik ya kalian. Gak ada yang aneh di kosan ini. Gak ada hantu atau makhluk halus apapun itu. Jadi kalau kalian masih ingin tinggal di sini, jangan pernah ngomong ngawur kayak tadi. Ucap Bu Sayang dengan tatapan tajam. Bahkan Tayang yang tadinya tertidur kini membuka matanya terkejut. Bukan begitu, Bu Say. Kami cuma heran aja dan menduga pasalnya adik dan lainnya bingung kenapa katanya bisa sakit tapi nggak demam gitu loh. Kata Bang John diganggu orang halus. Jangan halu kamu, John. Bu Sayang lalu pergi meninggalkan mereka yang masih terdiam dengan pikiran masing-masing. Tayang bangun dari rebahannya lalu duduk bersila menghadap mereka semua. Saya mau cerita, Bang, Dek. Soal kejadian sore tadi, saya harap kalian mau dengar dan kasih pendapat yang jangan membuat saya bingung. Jika kalian tahu sesuatu, tolong kasih tahu saya. Ya elah, tuh mata udah kayak anak berang-berang imut gitu loh. Berang-berang imut baru denger gue. Silakan cerita Kak Taya, adik janji gak beri harapan palsu lagi. Pagi itu saya dan Bang Jintan pergi ke belakang buat petik mangga. Bang Jintan masuk sebentar, katanya mau ambil pengait. Lalu saya gak sengaja dengar suara cewek lagi nangis. Saya lihat Dahlia lagi duduk di kursi halaman belakang. Dia lagi nangis dan nunduk dengan bibir pucat. Saya dekati dia dan ajak ngobrol tapi dia gak mau nyaut. Akhirnya saya lepas jaket dan lampirkan ke pundaknya. Biasa cowok kayak gitu kan. Lalu dia ngomong mau minta bantuan. Saya tanya bantuan apa, dia malah tunjuk ke rumah Bu Sayang. Pas saya mau tanya lagi, Bang Jintan datang tegur saya dan tanyain kenapa lepas jaket. Saya bilang cewek lebih berhak pakai jaket, tapi kata Bang Jintan gak ada cewek di samping saya. Dan ternyata benar. Pas saya tengok cuma ada jaket yang ada di kursi itu. Dahlianya gak ada, kalaupun dia pergi mana mungkin secepat itu dan saya gak sadar sama sekali. Tayang menceritakan, Rejun dan Hoping tiba-tiba mengusap tengkuknya, mungkin merinding setelah mendengar itu. Katanya tadi dengar apa yang adik bilang kan? Tapi kenapa kamu ngomong kayak gitu tanpa alasan sedikit pun? Gimana mau percaya? Shh, kita gak boleh bahas itu kan? Masih ingat kan kalian pantangan kita di sini? Tapi kalau nggak dikasih tahu, dia anak orang bisa menghilang dari peradaban. Rejun menarik tangan Tayang hingga pemuda itu berdiri bersamanya. Lo mau tahu kelanjutan cerita gue kan? Mending lo ikut gue ke kamar lagi, sebab hanya kamar tempat yang aman. Dan lo Bing, jangan ketuk pintu gue lagi. Ya padahal udah niat tadi. Rejun mengunci pintu kamarnya, lalu mematikan lampu kamar hingga Tayang tidak terlihat duduk di pinggiran kasur. Tak lama Tayang terkejut oleh sinar senter yang menerpa wajahnya. Ternyata itu perbuatan Rejun. Nih, pegang satu senter, lalu yang satu ini senter gue. Jadi saat gue cerita, lo arahkan sinar senter ke arah gue. Begitupun sebaliknya, gue yang akan senterin lo. Kok gitu, Bang? Biar tambah mendukung kondisinya. Dramatis tau gak sih lo? Iya Bang, saya mengerti. Jadi kapan gue boleh cerita ini? Sekarang aja Bang.
Ya iyalah sekarang, kalau bukan ngapain gue ajak lo kesini duluan? Tayang memasang ekspresi Don yang sangat ketara. Apalah maksud makhluk di hadapannya ini? Please bang, langsung ceritain aja, saya masih gak enak badan. Kenapa gak bilang dari tadi? Udah padahal. Oke, kita flashback lagi, sambung cerita. Waktu itu terputus gara-gara kelakuan emping kamar sebelah. Jadi waktu itu gue kan masuk ke dalam kosan. Dah tuh lihat Jintan sama Sion lagi ngobrol sama cewek yang setelahnya gue ketahui namanya itu Dahlia. Permisi mas ganteng, mas datar. Gue penghuni baru di kosan ini. Tahu di mana letak kamar nomor 2 nggak? Ada di atas. Oke mas, gue pamit ke atas dulu. Ngomong-ngomong, nama mbak itu siapa ya? Kenapa tanya nama dia, nggak nama kita? Tiga-tiganya aja. Jintan itu gue, terus dia Yon, dan cewek ini Dahlia. Sekarang lu bisa naik ke atas. Oke deh. Naiklah aku ke lantai atas. Di sana ada kamar dengan tulisan nomor 2. Terus pas masuk kamar, aku memutuskan taruh barang terlebih dahulu. Nyapu dikit lah sama rapihin kasur dikit. Menerawang bentar lihat kamar gak seluas kamarku di rumah. Dahlah, aku gak mau lama-lama, kasihan bebekku nunggu lama di luar. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar kosan. Rajun keluar kosan, ia berjalan menuju mobilnya, namun Isabella tak ada di sana. Ada kebiasaan gak sabarannya itu loh yang buat iman gue lemah. Rasanya pengen ngabsen penduduk suaka warga satwa. Udahlah, mending gue beberes dulu. Lagian Ibel pasti punya banyak duit buat naik taksi. Akhirnya Rayjon memutuskan untuk masuk ke dalam kosan kembali. Tak sengaja ia berpapasan dengan Dahlia. Gadis itu menampilkan senyum di wajah ayunya. Dahlia kan ya? Iya bang, nama abang sendiri siapa? Nama abang Royce John. Keren kan? Iya bang John. Kamu penghuni kosan ini juga atau gimana nih? Campur ya, ini kosan cewek dan cowok? Sebenarnya ini kosan cowok bang. Cuma aku minta sama yang punya kosan supaya tampung aku selama sebulan aja. Gak ada lagi kosannya dekat sama kampus, terus fasilitas lengkap di sini. Tiba-tiba tubuh Rayjon terdorong ke depan. Untung Dahlia cepat menghindar. Ternyata pelakunya adalah Zeron. Zeron tampak marah pada Rayjon yang terduduk di lantai. Jangan pernah deketin cewek gue, ucap Zeron dingin. Namun begitu tajam, dengan kasar Zeron menarik tangan Dahlia membawanya pergi. Sumpah ya, lutut gue sakit banget Jir. Tuh bang Zeron emang ngeri gak ada obat. Dari situ gue udah menduga kalau Zeron cowok yang kasar untuk Dahlia. Si Dahlia juga kayak sedih gitu, kayak terpaksa gitu loh. Teruskan bang, saya masih kepo banget please. Oke, kita loncat cerita ke Dahlia aja. Jadi terhitung gue udah ngekos selama seminggu. Ada kejadian aneh di mana Dahlia gak pernah nongol lagi. Rayjon memutar haluan begitu ia ingat kalau laptopnya ketinggalan di kosan, padahal sudah setengah jalan ke kampus. Akhirnya Rayjon memutuskan untuk kembali ke kosan saja. Usai sampai di kosan, Rayjon mendadak tak enak perasaan. Ia mendengar bunyi seperti sesuatu yang terjatuh. Lalu dengan sigap Rayjon hendak membuka pintu, namun kunci yang hampir menancap itu dengan secepat kilat beralih ke tangan seseorang di belakangnya. Rayjon lantas berbalik dan kaget. Bang Zeron, itu di dalam. Mau apa lo? Gue mau ambil laptop gue yang ketinggalan. Dengan terpaksa Zeron membuka pintu yang sebenarnya tak terkunci, lalu menatap Rayjon datar. Masuk, ambil apa yang lo mau, terus langsung keluar tanpa mampir kemanapun. Oke. Rayjon segera mengambil laptop di kamarnya. Dengan langkah tergesa ia menuruni anak tangga. Namun ada sesuatu yang membuatnya menghentikan langkah. Darah yang melekat pada lantai, bahkan terlihat seperti menuju ke arah dapur. Rayjon hendak mengecek dapur, namun Zeron mencengkeram baju bagian belakangnya. Bang, keluar. Itu darah bang. Keluar gue bilang. Tanpa berkata apa-apa, Rayjon memilih pergi dari sana. Wajah Zeron semakin lama semakin mengerikan baginya.
Nah begitu ceritanya. Semenjak saat itu juga gue gak pernah lihat Dahlia lagi. Jinten sama Sion juga gak tahu katanya. Setahu gue mereka ke kampus pagi banget sebelum gue. Oh iya, jadi Dahlia itu emang tinggal di sini toh. Tapi bang, saya beberapa kali lihat Dahlia semenjak baru pertama kali menginjakkan kaki di kosan ini. Bahkan yang pertama kali saya kenal si Dahlia. Gitu ya. Tapi gue saranin lu gak usah ladenin dia lagi sih kalau ketemu nanti. Kenapa emangnya bang? Soalnya kami semua udah anggap si Dahlia udah is dead. Walaupun gak ada bukti, tapi kami sering merasakan rasa janggal. Intinya mulai sekarang lu harus cuekin tuh cewek. Lu hidup kayak biasa, kuliah yang benar gitu aja. Mereka sama-sama tak enak perasaan dari tadi. Bahkan beberapa kali saling mengusap tengkuk mereka. Terus bang, ada rahasia yang lain lagi. Iya, gue bilangin, kosan ini memang konsepnya penuh teka-teki. Bisa jadi apa yang lo anggap nyata itu gak nyata. Juga apa yang lo anggap aneh, malah itu faktanya. Bahkan yang biasa-biasa saja. Itulah inti masalah yang ada, ngerti kan lo? Sekarang lo keluar kamar gue, terus bobo ganteng di kamar lo supaya lekas pulih. Ingat, jangan hiraukan dia. Tayang tak menyaut. Ia menatap Royjonya berjalan menuju saklar lampu dan menghidupkannya. Barulah ia beranjak dari sana. Tayang yang masih nyaman dengan tidurnya terpaksa bangkit menuju pintu kamar. Begitu pintu terbuka, tampak Koko berdiri dengan baju tidurnya. Koko, ayo masak, katanya pagi ini giliran kita yang masak. Harus sepagi ini ya? Baru jam 6 loh ini dek. Kita kan masak buat orang bertujuh, lama pasti. Katanya Bang Yon sama Bang Beng bakal urusan pagi. Gak tahu apa itu. Ya udah deh. Tapi aku gak bisa masak dek. Kamu aja yang masak ya. Aku cuma bantuin doang. Bisalah diatur. Lalu keduanya menuju dapur bersama. Koko mengeluarkan sayur sawi dan sosis dari dalam kulkas, juga ayam dan telur. Kita mau masak apa dek? Masak nasi goreng aja kak Taya biar gampang. Tayang hanya manggut-manggut sambil menunggu perintah selanjutnya. Cuci sayurannya dulu, terus potong kecil-kecil. Adek mau siapin bumbu dulu. Oke. Tayang membawa sayur itu ke wastafel lalu mulai mencucinya. Tayang refleks menoleh ke arah samping. Tatapannya tertuju pada sumber suara, yaitu gudang. Tiba-tiba saja ada yang menepuk pundaknya, membuat Tayang terlonjak kaget menoleh ke belakang. Astaga, katanya kenapa? Dengar gak? Kayak ada bunyi suara keras dari arah gudang. Kata ada apa? Jangan dirokan, diam aja udah. Itu apinya kegedean dek. Oh, hampir aja. Tayang mulai memotong sayur sambil sesekali menoleh ke arah gudang yang entah kenapa terlihat mempunyai aura mistis. Tayang beberapa kali bergidik sampai akhirnya menuntaskan tugasnya. Terus apa lagi dek? Tayang mulai gugup yang melihat kompor tersebut masih menyala bersama wajan di atasnya. Dek, kamu di mana sih? Potong sosisnya tak? Suara gadis itu membuat Tayang kembali menoleh ke belakangnya, tempat di mana ia memotong sayur. Ada Dahlia di sana tengah tersenyum padanya. Dahlia, kamu? Tayang segera menggeleng kembali mengusir halusinasinya itu. Namun sosok Dahlia masih ada di sana menatapnya bingung. Mau aku bantuin gak? Enggak, maksudnya gak perlu. Saya bisa sendiri. Mau belajar? Iya, mau belajar. Kata ayah kok minyaknya gak dimasukin? Suara Koko yang terdengar membuat Taya kembali menoleh ke arah kompor. Ada Koko di sana yang tengah menambahkan minyak pada wajan. Koko, itu beneran kamu dek? Iya kak, emang muka adek berubah? Oh enggak kok. Tayang terkekeh hembar dengan meyakinkan segenap hatinya. Tayang kembali menoleh ke belakang. Ternyata benar, Dahlia tidak ada lagi di sana. Gini lagi kan. Lalu Tayang mendekat dan memotong sosis kecil-kecil. Udah belum kak? Dikit lagi.
Dipercepat, Kak. Oke, sudah. Langsung masukin aja, Kak. Tayang memasukkan sayur dan sosis ke dalam wajan. Tak lama Koko menambahkan nasi ke atasnya, sementara Koko memasak nasi goreng. Tayang kembali mengingat hal aneh yang ia alami tadi. Bahkan sekarang ia berpikir kalau Dahlia benar-benar bukan manusia hidup, tapi hantu. Dek, kamu habis nyalain kompor kemana? Tadi ada ambil bumbu nasi goreng di dalam kamar, lupa dikeluarin. Emang kenapa, Kak? Enggak, tadi cuma lihat Dahlia doang, tapi aku tadi cuekin aja kok. Iya, Kak, cuekin aja. Dek, boleh tanya sesuatu nggak? Apa? Kalau tentang Dahlia, Dek nggak mau jawab sekarang. Kalau Kak Tayang masih penasaran banget, tanya aja sama Bang Jintan atau Bang Yon. Mereka lebih dahulu tinggal di kos ini. Tayang mengangguk paham, sepertinya ia harus terbiasa oleh kemunculan sosok Dahlia di hadapannya. Tayang menghentikan motornya di parkiran kampus. Raijonnya ia bonceng turun terlebih dahulu dari motor ninja milik Tayang. Raijon enggan menggunakan mobil, katanya hemat biaya. Entahlah, dia anak orang kaya yang suka berhemat. Kampus terlihat sangat sepi, bahkan parkiran hanya dimuat oleh motor Tayang saja. Tayang dan Raijon sama bingungnya, lalu saling melempar tatapan tanya satu sama lain. Kok sepi ya, Yang? Tak, mana saya tahu, Bang. Lu teropong dah. Kali aja mata lo lebih jeli gitu. Mata saya rada minus sih, Bang, dikit. Raijon berkecak pinggang sambil berpikir, lalu menghampiri seorang anak kecil yang kebetulan lewat. Dek, mana bapak kamu? Gak kerja ya hari ini? Emang kenapa, Bang? Gak apa-apa sih, kok sepi ya nih kampus. Pak Samogok hadir kah? Abang pasti orang miskin ya? Sembarangan punya mulut. Gue ini keturunan cucu Siliwangi. Orang sugih tahu gak lu? Kalau abang kaya kenapa nggak mampu beli kalender? Ini kan tanggal merah kali, Bang. Buta tanggal. Raijon menepuk jidatnya lalu mendelik ke arah Tayang yang hilang entah kemana. Raijon heran. Ia mengedarkan pandangannya ke segala penjuru arah. Akhirnya netranya menemukan Tayang yang sedang berbicara dengan Zeron di bawah pohon. Waduh, ngapain tuh Bang Zeron bawa si Tayang ke sana? Ngomel pula. Nggak cocok ini. Baru 5 langkah Raijon melangkah, ia bertingkat kaget ketika melihat Zeron menampar Tayang dengan keras. Pakai dipukul lagi. Wah, kekerasan harus dihentikan nih. Raijon membantu Tayang berdiri lalu menatap Zeron dengan sumringah. Bang Zeron, kenapa ada di sini, Bang? Ini anak bawang kenapa dipukul tadi? Hampir aja saya lapor ke Komnas HAM. Lu bilangin sama tuh anak baru, jangan sekali-kali cari tahu tentang Dahlia atau tentang gue. Lo tau kan apa konsekuensinya kalau buat hidup gue gak tenang? Iya, Bang. Siap, Bang. Nanti saya terjemahkan ucapan abang sama nih anak bawang. Tenang, Bang. Gue pegang omongan lo. Zeron beranjak meninggalkan Tayang dan Raijonnya masih berdiri di sana. Pelan-pelan, Bang. Perih banget. Ya kalau luka mana ada yang gak perih, kecuali hati yang kau lukai. Apa sih, gue gak jelas banget. Jintan yang sedari tadi hanya memperhatikan akhirnya bersuah juga, walau dengan nada datar dan minim ekspresi. Taya kenapa? Ini loh, Bang, si jam 3 dipukul sama Bang Laron. Gue sampai kaget liatnya, pantesan ngilang dari motor. Malah mojok di bawah pohon bareng tuh Laron. Emang kenapa sampai kena pukul gitu? Tahu no, orangnya belum mau cerita, katanya sakit kalau ngomong. Tak, lo ceritain kenapa sampai kena pukul. Tayang awalnya ragu, tapi melihat wajah serius Jintan yang ketara membuat Tayang memutuskan untuk bicara, walau dengan gerakan mulut seminim mungkin. Kata Bang Zeron, saya nggak boleh kepo masalah Dahlia lagi. Jangan ikut campur masalah dia dan apapun itu tentang Dahlia. Saya yang emang penasaran balik tanya. Kata saya, siapa itu Dahlia? Apakah sudah nggak ada? Bang Zeron malah pukul saya. Itu benar apa yang dikatakan Zeron. Lo harus turutin. Kalau lo mau aman sih. Soalnya kita semua tahu persis gimana perangnya dia kalau lagi kesal. Gue jamin lo bakal jerah kalau mulai duluan. Tapi saya cuma penasaran, Bang. Cewek itu juga
muncul di hadapan saya terus. Terus saya harus gimana? Kata Koko kalau mau tanya sesuatu tentang Dahlia sama Bang Jintan aja. Jadi gimana? Apa yang gimana? Yang lo harus lakuin adalah berhenti penasaran tentang Dahlia. Cuekin dia kalau muncul di hadapan lo. Ngerti gak? Ya udah, saya ngerti aja. Tayang mengalah amat malas kalau harus debat dengan siapapun. Raijun yang sedari tadi menyimak sedikit bingung dengan keadaan pertanyaan baru muncul di kepalanya. Bang, lu ada kaitannya sama si Dahlia ya? Maaf nih, dari dulu lu terus sembunyiin fakta tentang Dahlia. Gue bukan mau ikut campur nih, tapi wajarlah kalau orang penasaran. Lagian kita semua sama-sama ngekos di sini. Kalau tempatnya rada horor, kita nggak tenang lah. Kalau gue tahu sesuatu emang kenapa? Mau gue ceritakan atau enggak? Itu gak akan ngubah kenyataan kan? Satu yang harus kalian tahu, Dahlia sudah gak ada. Jadi buat lo Taya, apapun yang lo lihat itu bukan nyata. Yang lain juga pernah mengalami hal yang sama kok. Gak tahu deh, si Jun pernah atau enggak. Tayang dan Raijun terdiam masih bergelut dengan pikiran masing-masing, lalu saling melempar tatapan bingung. Berarti yang saya lihat itu bukan manusia dong. Berarti kosan ini berhantu dong. Cuma hantunya kalem, baik sama penghuni. Cuma iseng doang kali ya. Tadi kata Bang Jintan, semua penghuni kosan kecuali abang pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Berarti saya harus buat mereka ceritakan gimana kejadiannya. Ya kalau lu sampai ketahuan Zeron, gigi lu bakal lepas semua. Tapi saya masih penasaran bang. Saya nggak bisa diginiin, saya harus tahu. Serah lu dah, cari tahu aja sendiri. Tapi kalau dapat informasi bagi-bagi sama gue ya. Gue sedikit penasaran soalnya. Oke bang. Tayang baru selesai mencuci motornya, terlihat Koko berlari ke arahnya. Mungkin sehabis dari warung depan. Katanya adek bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa dek? Ini tadi ada kurir yang bawa paket buat Bang Zeron. Katanya kasihin ke Bang Zeron, soalnya adik bilang Bang Zeron gak ada di rumah. Tapi adik gak bisa, soalnya udah lapar banget mau masak mie instan nih. Ya kak, mau ya kasihin ke Busai? Atau enggak taruh di depan pintunya aja? Iya deh kalau maksa. Padahal gak mau sih. Oke kak, adik masuk dulu. Mau masak? Tayang menatap kotak paket di tangannya, lalu menatap ragu ke arah rumah hitam itu dengan memantapkan hati. Tayang akhirnya melangkah menuju rumah itu. Entah mengapa ia jeram menginjakan kaki di depan rumah yang menurutnya angker itu. Tayang mengetuk pintu dengan ragu. Ketukan ketiga sudah dilakukan, namun tidak ada yang membuka pintu. Mungkinkah Busai yang sedang tidur? Akhirnya Tayang memutuskan untuk menaruh paket itu di depan pintu. Tayang ingin berbalik pergi, namun rasa penasaran kembali menghantuinya. Sudah lama ia ingin tahu tentang rumah ini. Mumpung gak ada orang, lebih baik selidiki sekarang lah. Tayang pun memperhatikan sekitar. Terlihat aman, tidak ada siapapun yang melihat apa yang ia lakukan. Tayang mulai mengintip lewat jendela depan. Hanya sedikit celah yang bisa ia lihat. Rumah tampak kosong dan gelap. Tayang dikejutkan oleh seekor kucing yang muncul dari dapur, lalu berjalan menuju pintu sebuah kamar. Kucing itu terlihat mencakar pintu kamar itu dan mengeong beberapa kali, tapi bukan hal yang mencurigakan bagi Tayang melihat hal itu. Tayang memutuskan berpindah ke samping rumah. Ia sedikit berjingkat untuk mengintip ke jendela kamar. Untunglah ada celah tirai yang terbuka yang memungkinkan ia untuk melihat lebih dalam. Tayang mengedarkan pandangannya, matanya membulat bersamaan dengan mulutnya yang menganga lebar. Ia melihat seorang gadis yang terikat di atas ranjang. Hanya saja ia tidak bisa melihat wajah gadis itu, sebab wajahnya tertutup oleh bantal besar di sampingnya. Apa dia Dahlia? Katanya Dahlia udah gak ada. Tayang terkejut ketika mendengar bunyi pagar yang dibuka. Tayang melihat Busai yang baru saja masuk ke dalam halaman kos. Lekas Tayang bersembunyi supaya tidak ketahuan. Begitu Busai yang masuk rumah, barulah Tayang berlari meninggalkan rumah itu. Tayang masuk ke dalam kosan. Ia berhenti sejenak menatap kamar Jintan yang tertutup rapat. Pikirannya berkecamuk oleh kata-kata Jintan dan penghuni kosan itu semenjak ia datang ke sini.
Begitu banyak hal yang membuatnya bingung. Tayang jadi teringat perkataan Roy Jun waktu mereka bercerita di kegelapan kamar Roy Jun. Jadi Dahlia itu hidup atau sudah mati? Yang benar Bang Jintan atau Bang Jun? Lalu kenapa ada cewek yang terikat di atas kasur Bang Zeron? Semuanya masih kelabu, tak ada titik terang yang pasti tentang kosan 7 pintu ini. Tayang merebahkan dirinya lelah. Begitu banyak teka-teki yang harus ia pikirkan semenjak menginjakan diri di kosan ini. Bahkan tugas kuliah sering terlupakan sebab tak fokus. Dahlia, gadis yang pertama ia jumpai di sini, amat menguasai rasa penasarannya. Tayang bangkit dari rebahannya, ia tak bisa lagi berdiam diri. Cukup sudah ia merasa seperti orang bodoh yang hanya bisa menebak dan takut. Enggak, ini enggak boleh dibiarin dan saya larut dalam rasa penasaran. Harus langsung tanyakan pada orang yang bersangkutan. Tayang menghela napas keras, sudah bisa ia tebak kalau itu Koko. Bisa jadi Dahlia. Tayang berjalan membuka pintu dengan malas, matanya membulat sejenak. Lalu badannya terhuyung ke samping ketika Yon masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Bang Yon ngapain? Tayang bingung, ia memilih menghampiri Yon yang bersandar di kasurnya. Tayang menggaruk lehernya yang tak gatal, bingung harus bicara apa pada Yon yang datang, namun belum berucap juga. Bang, ngomong-ngomong, abang mau ngapain nih? Duduk loh. Hah? Duduk, gue bilang. Oke bang. Tayang menarik kursi belajarnya lalu duduk di sana menghadap ke arah Yon. Lo pasti bingung kenapa kosan ini kayak angker gitu kan? Iya bang, saya mau tanya itu dari awal. Gue bakal kasih tahu sesuatu buat pecahin rasa penasaran lo. Pertama, lo harus bisa masuk ke dalam rumah bos saya atau Bang Zeron. Kedua, setelah lo berhasil masuk, langsung menuju kamar di dekat ruang tamu. Ada kucing hitam di sana. Ketiga, tinggal cari cara agar lo bisa masuk ke dalam kamar itu tanpa ketahuan sama Zeron. Kalau ketahuan, maka lo cuma tinggal nama doang. Tayang bergidik ngeri, susah payah ia menelan ludahnya, rasa takut tiba-tiba saja menguasainya lagi. Gak ada cara lain lagi apa bang? Nyali saya gak sekuat itu. Mau lo apa? Ceritain yang abang tahu tentang perkara kosan ini. Katanya Bang Yon dan Bang Jintan penghuni pertama di kosan ini. Pasti tahu sesuatu dong tentang Dahlia misalnya. Bisa nggak? Lu nggak usah bahas dia. Lu bakal tahu jawabannya setelah berhasil masuk ke dalam rumah Zeron. Yon beranjak dari kasur begitu saja, namun sebelum mencapai pintu, ia menghentikan langkahnya begitu mendengar pertanyaan Tayang. Abang beneran manusia gak sih? Malam ini hujan turun dengan lebat, menambah hawa nyaman untuk bergelung dalam selimut atau bersantai bersama seperti yang dilakukan ketujuh penghuni kosan. Ada gak sih tontonan selain sinetron Bang Jun? Lebih banget tontonan lo. Tahu nih, heran gue. Dari dulu tontonannya lebay mulu. Gue sih lebih demen sama Upin Ipin. Kalau ada suka nonton Dunia Terbalik. Pantesan otak lu rada miring. Suara pintu yang dibuka mengambil atensi mereka semua. Tampak Busai masuk sampai menutup payung. Ngapain tuh keriting kesini? Busai menghampiri mereka bertujuh. Beliau merogoh buku catatan kecil dari saku jaketnya. Yang belum bayar kos langsung lunasi. Koyo Konengirat, Yon Cabe, Tayang jam 3 dan Hobeng Tang. Lekas ambil duitnya sekarang. Saya ambil uangnya dulu bu. Bentar ya bu. Tinggal Koko dan Tayang yang belum beranjak. Busai yang masih menunggu reaksi mereka berdua. Kalian mana uangnya? Adek besok aja bu. Nanti bunda adek yang bayar lewat GoPay. Kalau saya besok juga bu. Sekalian orang tua saya besok datang kemari. Nanti kalau udah dikasih uangnya saya bakal bayar. Jam berapa? Sekitar jam 3 bu. Lewat pada jam 3 denda 10.000 per jam.
Ucap Bu Sayang yang mendengar hanya bisa menengguk ludah. Lalu Yon dan Hobeng datang, kemudian mereka menyerahkan beberapa lembar uang pada Bu Sayang. Wanita parubaya itu segera meninggalkan kosan usai tujuan utamanya terpenuhi. Bang, Bu Saya itu beneran manusia kan? Pertanyaan bahlul. Tuh orang napak lantai ngomong sama kita semua, pungut uang sewa kosan, terus lu bilang Bu Saya hantu? Jawabannya iya kalau lu sendiri adalah hantu juga. Sautan Royjun membuat Jintan terkekeh kecil yang lainnya juga tampak menggelengkan kepala. Tawa garing terdengar. Tayang merasa bodoh dengan pertanyaan sendiri. Terus si Dahlia hantu atau manusia bang? Dahlia lagi, mau lu apa sih? Bagi tahu siapa yang tahu? Gue sih tempe doang. Kalau dia masih hidup pasti masih ngekos di sini. Tapi saya lihat ada cewek yang terikat di dalam kamar Bang Zeron. Maksud lo? Iya bang, waktu itu Koko minta kasihin paket ke Bang Zeron. Akhirnya saya anterin itu paket, tapi nggak ada yang nyaut dipanggil. Saya memutuskan untuk menaruh paket itu di depan pintu rumah, tapi rasa penasaran saya menimbulkan dorongan untuk segera menyelidiki kasus ini. Saya ngintip tapi cuma lihat rumah yang sunyi dan gelap. Tapi pas saya ngintip di samping rumah, saya melihat cewek yang terikat di atas ranjang. Cuma mukanya gak kelihatan, ada bantal besar di samping kepalanya. Saya pikir itu Dahlia bang. Kalau itu beneran Dahlia, gimana dia bisa muncul di hadapan lu setiap saat, kecuali tuh cewek udah metong? Iya sih bang. Bisa jadi juga itu halusinasi Tayang yang bisa menangkap sosok yang butuh pertolongan. Makanya Tayang sering diteror sama tuh cewek. Mungkin gak sih? Yon, lu suka horor kan? Gimana menurut lo? Jintan menatap Yon yang ada di seberangnya. Yon tampak berpikir. Otomatis mereka berenam menatapnya dengan tatapan penasaran, apalagi Tayang yang sudah menunggu momen ini tiba. Menurut gue, Koko, Tayang, Royjun, Hobeng, Jimino, dan Jintan sungguh menanti kata-kata dari Yon. Mereka tampak antusias mendengarkan. Tak dapat dipungkiri mereka semua tiba-tiba saja sangat penasaran mendengar ujaran Tayang barusan. Menurut gue hantu itu nggak ada, itu cuma rekayasa atau halusinasi aja. Yang membuat kita merasa ada sesuatu yang aneh, itu karena kita saking takutnya. Halusinasi atau kalian yang membuat saya berhalu? Tayang harus memilih abai atau selidiki, dua hal yang membuat dia dalam perkara. Jika abai, maka ia harus rela selalu dihantui oleh Dahlia. Dan jika ia memilih menyelidiki, nyawanya yang akan menjadi jaminannya. Bagaimanapun juga Zeron tidak bisa dianggap remeh. Melihat tatapannya saja sudah membuat orang menengguk salvinanya kasar karena gugup. Resah itulah yang dirasakan Tayang saat ini. Usai pembicaraan tadi di ruang tengah, menambah teka-teki dalam kepalanya apakah benar ia hanya berhalusinasi. Tapi apa yang ia lihat bukan sepenuhnya halusinasi. Ada beberapa hal yang nyata dan terbukti, sebab yang lain juga melihatnya. Kalau saya cuma halu, tapi kenapa halunya lama banget? Biasanya halu cuma sebentar. Itu pun gak merambat ke orang lain. Ini lain, penghuni kos juga ikut terlibat. Jadi saya yakin ini bukan halusinasi belaka. Tapi apa dong? Gak ada yang mau bantu dan semuanya pada takut. Bukan takut sama hantu, tapi takut Bang Zeron. Kalau memilih abai, mana kuat lihat hantu tiap hari. Tayang menatap horor ke arah pintu kamarnya. Ia beralih menatap cangkir mug berisi kopi susu, lalu berjalan mendekati tempat cangkir itu berada. Ia meraihnya lalu berjalan lagi menuju pintu. Tujuan utamanya jikalau itu hantu yang terlihat atau tak terlihat, ia akan menyiramnya segera. Tayang memantapkan hatinya, lalu membuka cepat pintu itu. Hampir saja ia melayangkan cangkir mug, tapi beruntung masih bisa mengerem tangannya cepat. Adek mau ngapain? Tanya Tayang, memusuh dadanya pelan. Pasalnya Koko datang menggunakan masker wajah berwarna gold. Ada ibu dan bapak Kak Tai di bawah. Langsung keluar aja kak, jangan biarkan mereka diajak ngobrol sama penghuni lainnya. Tahu kan mereka pada aneh. Iya sih.
Yaudah aku turun sekarang. Oke adek, mau cuci muka dulu. Hah? Tayang bingung. Sedetik kemudian ia berdecil lalu memilih menuju ruang tengah untuk menghampiri kedua orang tuanya yang katanya sudah datang. Benar saja, Tayang melihat ibu dan ayahnya yang sudah duduk di sofa sembari ngobrol dengan Roy Jun dan Jimino. Ini tak beres, ujar Tayang dalam hati. Lekas ia menghampiri orang tuanya. Ibu, ayah, kenapa nggak telepon Taya dulu kalau udah sampai? Ini anak kita ya, alhamdulillah sehat ya kamu. Alhamdulillah kalau begitu. Ayah sama ibu sempat tak enak hati, makanya mau langsung jengukin kamu ke sini. Taya baik-baik aja kok ya, Bu. Di sini Taya nggak sendiri, ada 6 penghuni kos lainnya. Cuma yang lainnya belum pada keluar dari kamar, cuma ada Bang Roy Jun sama Jimino. Halo ibunya Taya, halo bapaknya Taya, sapa Roy Jun. Dadah-dadahan, Jimino hanya mengikuti saja ibu dan ayah. Tayang hanya mengangguk dan tersenyum. Bang Jim, perkenalkan ini ibu saya namanya 8 juta dan ayah saya Rupiah atau sering disebut Rupi. Roy Jun dan Jimino sama-sama melongo lalu mengangguk bodoh seperti robot. Apakah jenis habitat mereka? Lucu ya nama kalian sekeluarga. Bisa diberitahu nggak nama keluarga kalian yang lainnya? Kakek dolar atau nenek ringgit? Kamu kenal sama bapak saya? Wah, siapa nama kamu? Beneran ya? Padahal nggak asal nama saya Roy Jun, Om Rupi. Rasa Safi ketinggalan tuh, ntar hambar lagi. Apa sih lu micin? Oh iya, Bu, kalian bisa langsung ke kamar Taya buat istirahat. Udah Taya rapiin kok, cuma kasurnya kecil muat sendiri. Tapi bisa kok berdua, kalau jadi patung aja tidurnya. Terus kamu mau tidur di mana? Ibu sama ayah cuma nginep semalam aja sih, soalnya kami juga banyak pekerjaan. Gampang lah, nanti Taya bisa tidur di sofa atau enggak numpang ke kamar lainnya. Baiklah, mana kamar kamu nak? Yang dekat tangga itu Bu, Taya antar deh. Gak usah nak, kamu bikinin ibu sama ayah minuman ya. Haus banget. Tuh 2 orang gak peka malah diajak ngobrol terus dari tadi. Celoteh Budela sebelum menyusul Pak Rupi. Roy Jun dan Jimino seketika tersinggung. Apa-apaan ini? Roy Jun berdiri sambil berkecak pinggang. Mereka pikir gua... Bang, kok yang lainnya gak turun ke bawah? Udah siang loh ini. Ya juga ya. Tadi sih Bang Jintan sama Bang Yun ke kampus, terus Bang Obeng sama si Emping yang ada di atas. Emang lu gak lihat mereka keluar dari kamar tadi? Lihat sih, tapi cuma adik doang. Tadi yang panggil saya ke sini ya Koko. Katanya ibu dan ayah saya sudah tungguin. Dari mana itu bocah tahu? Dia aja gak keluar dari tadi. Kali aja dia tengok keluar terus langsung bilang ke saya. Dahlah, lu buat minuman sono, ntar pada ngap-ngapan emak bapak lu. Tayang ingin mengumpat, namun urung dan memilih sabar. Ia segera meninggalkan ruang tengah menuju dapur. Tayang membuat 2 gelas teh manis di dapur. Sejujurnya ia agak ragu ke dapur sendirian, mengingat beberapa hari yang lalu ia melihat sosok itu lagi. Enggak, saya harus sampai hari ini. Apa ya tuh selidik? Suara lembut itu membuat Tayang bagai hampir jatuh dari atas jurang. Ia menoleh ke belakang segera. Rasanya ingin menangis melihat sosok itu lagi. Tayang memejamkan matanya. Ia menggeleng keras mencoba menjernihkan pikirannya. Ia yakin hal itu mampu membuang halusinasinya. Tayang membuka mata bersamaan dengan matanya yang terbelalak saat itu juga. Wajah Dahlia malah sangat dekat dengan wajahnya sekarang. Merasakan pasokan udara berkurang membuat Tayang tak sadarkan diri dan tergeletak di lantai. Jintan yang menjadi saksi bisu itu membungkuk di tempat. Jintan menjatuhkan gelas plastik di tangannya. Dengan tatapan masih tertuju pada sosok Dahlia yang langsung menatapnya datar. Woi, lagi syuting sama Bang Yon lagi kah? BTW Bang, mana video hasil rekaman lo sama Bang Yon? Kagak ada dikirim gue.
Datang-datang Roy Jun mengejutkan Jintan dari belakang, membuat ambiar pikiran Jintan saat itu juga. Ia mendelik menatap Roy Jun, kala itu juga cengiran Roy Jun memudar. "Kenapa lu bang?" "Lu angkut tuh bocah ke kamar gue," suruh Jintan sambil menunjuk Tayang. Roy Jun yang mengikuti arah telunjuk Jintan kaget bukan main. Ia langsung menghampiri Tayang yang tidak sadarkan diri. "Astaga, dia malah tidur di sini." Tayang membuka matanya, sayup-sayup ia menatap langit-langit kamar yang tampak berbeda dengan langit-langit kamar miliknya. Tayang menoleh sedikit ke samping, barulah ia melihat sosok jin yang berdiri menatapnya. "Bang Jintan," ucap Tayang seraya bangun kebingungan, matanya menyorot tanda tanya besar akan keberadaannya. "Lu di kamar gue?" Di kamar abang?" "Ya lu di kamar gue. Tadi gue lihat lu pingsan di dapur dan bawa lu ke sini." Barulah Tayang ingat kejadian di dapur tadi. Seketika ia merinding, tanpa sadar mengusap tengkuknya beberapa kali. "Bang, pas abang temuin saya, apa nggak lihat siapa-siapa?" Jintan terdiam lalu menoleh ragu ke arah Tayang. "Dahlia." Tayang membulatkan matanya, seketika ia begitu antusias mendengar hal itu. "Abang lihat Dahlia? Terus bang, apa tanggapan abang?" Jintan berjalan menuju dinding di mana ada kalender yang menempel di sana. Tayang ikut berdiri mengekori langkah Jintan dengan waspada. Tampak Jintan menyentuh kalender itu dengan tatapan sendu. "Kalendernya kok nggak diganti bang?" 1,5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 bulan 7, gue kehilangan Dahlia." Jintan masih meraba tanggal yang ia bulati angka 8. Tayang terkejut, ia makin penasaran dengan apa yang Jintan maksud. Sepertinya Jintan sudah tidak ingin menutupi semuanya. "Dahlia udah beneran gak ada bang?" tanya Tayang lagi. Ia berharap kali ini tidak ada yang mengganggu. "Ya, Dahlia udah gak ada, dan gue gak tahu keberadaan pasti dia di mana terakhir kalinya." "Kok gitu bang? Katanya tadi Dahlia udah gak ada." "Berarti abang tahu kapan dan di mana ia pergi?" Jintan menghadap Tayang. Refleks Tayang mundur beberapa langkah. Ia gugup hanya dengan tatapan tajam Jintan. "Gue bakal cerita asal lu bisa tutup mulut untuk sementara. Gue juga berusaha untuk mengungkap semuanya." Iya bang, saya janji dan dapat dipercaya." Jintan mengangguk dan pada akhirnya lalu duduk di kursi belajarnya. Tayang hanya berdiri dengan hati yang tak sabar mendengar cerita apa yang akan diungkap Jintan. "Dulu gue dan Dahlia teman dekat." Tanggal 8 bulan 7 2019. Awalnya kosan ini dihuni hanya 2 orang saja, aku dan Nyon Cabe. Aku dan Cabe satu fakultas dan mamaku akrab sama mamanya. Makanya kami bisa dekat dan ngekos di tempat yang sama. Kosan 7 pintu. Sejujurnya kosan ini memang sesuai dengan namanya. Tapi semenjak kedatangan Dahlia, Bu saya menambah 1 kamar lagi. Tapi kamar itu dijadikan kamar rahasia sebab Dahlia diterima ngekos dengan terpaksa. Bu saya membuat kosan khusus cowok, tapi karena Dahlia memaksa dengan alasan yang kuat, akhirnya Dahlia diizinkan untuk tinggal di kosan ini sementara waktu. Kami saling akrab. Yan juga sama. Selang beberapa minggu Hobeng datang, disusul oleh Roy Jun. Tapi Hobeng jarang ada di kos. Ia sering menginap di rumah temannya hingga pada satu hari aku mendengar kabar kalau Dahlia dan Zeron adalah sepasang kekasih. Aku kaget dan tidak menyangka, padahal itu waktunya aku pingin ungkapin perasaan sama Dahlia. Tapi aku sering merasa janggal sebab Dahlia sering terlihat terpaksa jika bersama Zeron. Pada akhirnya aku tahu Dahlia tidak suka dengan Zeron. Ia terpaksa. Jintan dan Nyon keluar dari kosan. Mereka berdua tampak rapi untuk bersiap ke kampus. Roy Jun yang sedang mencuci mobilnya hanya tersenyum sumringah pada keduanya. "Mau ke kampus ya bang?" "Pakai nanya," saut Nyon Cabe, kemudian menjalankan motornya meninggalkan halaman kosan. "Dih, sot banget. Lu kenapa cuci mobil pakai ember? Kan ada selang di garasi." Ada ya bang?" "Ada, lo ambil Gih."
gue berangkat dulu. Berangkat! Royjon langsung ke garasi untuk mengambil selang. Jintan baru saja ingin berjalan menuju pagar. Namun urung begitu ia melihat Zeron masuk ke dalam kosan. Lantas ia berbalik berniat masuk kembali ke dalam kosan. Begitu Jintan masuk kosan, barulah Royjon datang membawa selang. Ia mulai membersihkan sisa sabun yang menempel di badan mobilnya. Sementara Jintan ia masuk ke dalam kosan itu berjalan perlahan sambil menelisik hingga ia mendengar suara sesuatu dari arah kamar Dahlia. Jintan terkejut, lantas ia bersembunyi di bawah meja makan. Di sisi lain, Royjon sudah selesai dengan perkara mobilnya. Usai membereskan alat pembersih, ia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi ke kampus. Tak ada lagi penghuni kos selain Jintan, Dahlia dan Zeron yang ada di dalamnya. Jintan yang bersembunyi di bawah meja semakin penasaran kala mendengar suara teriakan Dahlia. Langsung saja Jintan memutuskan untuk mendatangi kamar Dahlia dan mendobraknya. Hal yang membuat Jintan amat terkejut dalam hidupnya. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Zeron hampir memperkosa Dahlia di atas ranjang. Zeron, bangsat lo! Jintan menarik Zeron dan menghajarnya. Terjadilah perkelahian yang sengit hingga Jintan tumbang karena Zeron memukul kepalanya dengan pot kaca. Jintan tergeletak di samping Dahlia hampir tak sadarkan diri. Momen itu dimanfaatkan Zeron untuk mengambil potret mereka berdua. Apalagi Dahlia sudah pingsan lebih dahulu dari Jintan, mempermudah Zeron melakukan segalanya. Bangsat lu, Zeron. Zeron tersenyum miring, lalu berjalan menuju Dahlia berniat untuk mengangkatnya. Jintan gesit mencekal tangan Zeron. Walau akhirnya dengan mudah Zeron membuat Jintan pingsan dengan satu tamparan. Sampai di situ gue gak ingat apa-apa lagi. Gue gak sadarkan diri, bangun-bangun gue udah ada di klinik dengan kepala diperban.